Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Kementerian Pertanian mengungkapkan realisasi program peremajaan sawit rakyat masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Sejak 2019 lalu pemerintah menargetkan luasan lahan sawit rakyat yang diremajakan mencapai 180.000 hektar setiap tahunnya. Terkait program peremajaan sawit tersebut, Komisi 4 mendorong peran aktif dari kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan percepatan peremajaan sawit rakyat di daerahnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid mengungkapkan, realisasi luasan lahan PSR masih di bawah 100.000 hektar per tahun. Bahkan pada 2020 lalu, realisasinya baru mencapai 94.033 hektar. Khalid berpendapat perlu dilakukan bimbingan teknis dan optimalisasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk program peremajaan sawit rakyat. Tahun 2021 ini target 180.000 itu harus tercapai. Dan bila perlu kita berharap harus lebih besar. Harus lebih dari itu. Kenapa? Kita mau lihat loh. Puluhan triliun sudah uang yang mengalir. Efeknya apa? Khalid menambahkan, perlu dilakukan bimbingan teknis atau BIMTEK dan sosialisasi peremajaan sawit kepada masyarakat agar terjadi pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu diharapkan produksi sawit nasional mengalami tren peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Agar BIMTEK ini juga dilibatkan teman-teman DPR. Karena kalau tidak sinergi antara gerakan nasional, gerakan pusat dengan kabupaten, itu rumit. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terkait sistem keolahragaan nasional untuk memacu prestasi di bidang olahraga. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mendorong revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang diharapkan dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan masa depan bagi para atlet. Selain itu, Firman mendesak dualisme kepengurusan antara KONI dan KOI dapat segera diakhiri, karena dinilai dapat menghambat prestasi atlet di event olahraga internasional. Ada pengecualian khusus kan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai prestasi tertentu bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Dan saya rasa itu sangat memungkinkan. Kalau memang itu membawa harum nama bangsa dan negara, saya rasa tidak ada masalah. Anggota Balik DPR RI Sodik Mujahid juga mendorong revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional karena dinilai dapat memberikan payung hukum yang lebih visioner, komprehensif, dan sistematis. Terkait pasal penghargaan kepada atlet misalnya, Sodik meminta pemerintah mencontoh negara dengan segudang prestasi di banyak cabang olahraga, seperti Cina, yang totalitas dalam memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi. Visi ke depan, nah bagaimana visi itu juga harus masuk di dalam undang-undang, sehingga ada kesinambungan dan juga termasuk dalamnya adalah jaminan pembiayaan. Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan inisiatif Komisi 10 DPR RI, di mana draft rancangan undang-undang telah disetujui Balik dan akan dibahas ke tingkat lebih lanjut. Helmi dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN yang mengutamakan penataan administratif dalam penerapan pelayanan berbasis digital sebelum menerapkan sistem sertifikat elektronik tanah. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam menerapkan sertifikat elektronik tanah. Agung menyarankan, sebelum menerapkan pelayanan berbasis digital, pemerintah harus melakukan penataan administratif terlebih dahulu, seperti penataan buku tanah. Kalau toh ingin melakukan pelayanan berbasis digital, pelayanan cepat berbasis digital, ambil poin-poin yang paling penting terlebih dahulu. Kami dalam rapat terdahulu sudah minta untuk menunda surat peraturan menteri tentang elektronik sertifikat. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua meminta pemerintah mempelajari kekurangan dari pemberlakuan sertifikat elektronik tanah. Hugua mencontohkan, penyalahgunaan pemanfaatan sertifikat tanah konvensional masih sering terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, ia meminta pemerintah dapat mengantisipasi potensi penyalahgunaan hal serupa dalam pemberlakuan sertifikat elektronik.
Sedangkan fisik aja seperti ini yang konvensional masih banyak masalah, apalagi elektronik ya. Ini kan bisa diretas, bisa di segala macam. Oleh karena itu maka saya kira ini yang sementara kita pelajari dan kita harus pastikan bahwa semuanya aman buat masyarakat. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dari pemerintah daerah terkait penyerapan dana alokasi khusus atau DAK. Ditemui usai rapat dengan BPK Provinsi dan jajaran pemerintahan daerah Jawa Tengah, Anies Biarwati mendorong pemanfaatan dan pengelolaan DAK oleh Pemprov Jateng agar dana alokasi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat berdampak pada pembangunan di daerah. Di sisi lain, Anies Biarwati meminta pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyelesaikan permasalahan yang selama ini menghambat pencairan DAK. Tentu saja memang tujuannya adalah bagaimana dana ini dikelola dengan baik dan alokasi ini dan pengelolaan ini efisien, efektif sehingga berdampak signifikan untuk pembangunan di daerah. Hal senada diungkapkan Hendrawan Supratikno. Menurutnya, DAK sangat penting dalam upaya pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Untuk itu penyerapan DAK harus ditingkatkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kendati demikian, Hendrawan mengingatkan agar setiap program yang dikeluarkan pemangku kepentingan di daerah selaras dengan prioritas pemerintah pusat. Dana alokasi khusus ini kan penting sekali ya, karena salah satu transfer daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah ya melakukan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan prioritas pemerintah pusat. Nah, itu berarti kalau dana alokasi khusus ini yang besarannya dari tahun ke tahun semakin besar, kalau ini efektivitasnya meningkat kan kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Dari Provinsi Jawa Tengah, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pengawasan dunia maya untuk cegah penyebaran paham radikalisme setelah jeda berikut. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan rapat terbatas dengan Kapolda Sulawesi Selatan dan BNPT guna menggali informasi terkait penyebaran paham radikalisme yang makin mengkhawatirkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan, penyebaran paham radikal saat ini banyak terjadi melalui media sosial dan internet. Untuk itu, Syahroni meminta kepolisian dapat bekerja sama dengan kementerian terkait dalam meningkatkan pengawasan di dunia maya yang dinilai menjadi salah satu wadah kelompok teroris untuk merekrut anggota baru, khususnya dari kalangan milenial yang mudah dihasut dengan paham-paham radikal. Terkait dengan milenial ini kan masif, maka itu saya meminta Dirsiber, dalam hal ini Mabes Polri, untuk pengawasan yang super ketat dan bekerja sama dengan Kominfo, agar sinerginya bersamaan mana-mana yang memang akan menjadi perhatian dan akan diblokir tentunya, pasti akan dia bangun lagi. Nah, gimana caranya untuk bersama-sama untuk melakukan ini secara ketat. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Merdi Syam mengatakan pihak kepolisian selama ini terus meningkatkan pengawasan atau patroli cyber serta merangkul kelompok-kelompok milenial untuk ikut serta mencegah penyebaran paham-paham radikal yang menyesatkan. Kita juga bersama-sama dengan komunitas cyber yang ada di Sulawesi Selatan ini mengajak memang untuk bagaimana mensosialisasikan masyarakat ya untuk aktif ya turut peran serta dalam menangkal paham-paham radikalisme ini. Dari Sulawesi Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan penghargaan Silver Winner dalam Public Relations Indonesia Award pada subkategori Government PR dengan judul Program Edukasi Parlemen. Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti menjelaskan,
Program tersebut merupakan salah satu inovasi yang dilakukan sebagai unsur supporting system DPR RI dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang kinerja DPR RI di tengah pandemi COVID-19. Penghargaan ini akan menjadi tolok ukur bagi kesekjenan DPR RI dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja anggota Dewan. Kita sebetulnya tetap nomor satunya adalah memberikan fasilitas atau supporting. Ini adalah bonus buat kita, di mana kita dengan adanya penilaian ini bisa menilai diri kita bahwa kita bisa lebih baik. Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti menambahkan, Kesekjenan DPR RI selalu mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas dan inovasi kerja para pegawai, terutama kompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik. Sarana-prasarana sudah tentu kita mendukung, walaupun kita tahu dengan keterbatasan dan kondisi pandemi COVID ini. Mudah-mudahan Sekretariat Jenderal bisa selalu mendukung dan mendampingi teman-teman untuk mencapai yang lebih baik lagi. PRIA merupakan ajang kompetisi yang mengapresiasi kinerja kehumasan yang unggul dari berbagai korporasi di seluruh Indonesia. Ada 124 instansi lembaga pemerintah dan korporasi yang ikut dalam PRIA. Nur Fuad dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan regenerasi dan industrialisasi di sektor pertanian, sehingga pelaku pertanian harus benar-benar diberdayakan secara optimal. Muhaimin Iskandar mengatakan, regenerasi pertanian bisa dilakukan dengan melibatkan kaum muda membangun sektor pertanian dalam negeri. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas SDM pertanian, teknologi pertanian, dan pengembangan pasca produksi yang didorong dengan politik anggaran. Ketika krisis, pertanian menjadi solusi. Ketika kondisi normal, pertanian harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai pertanian yang selalu menjadi penopang ekonomi ini tidak memberi kontribusi. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori, membenarkan sudah saatnya sektor pertanian Indonesia mengalami regenerasi. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan untuk menarik minat kaum muda, terutama yang berpendidikan tinggi, agar menekuni sektor pertanian termasuk menjadi petani muda. Kalau mereka-mereka yang berpendidikan tinggi itu tidak melihat ke depan sektor pertanian itu sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan untuk mereka tekuni, untuk mereka masuki, ya, itu pasti akan sulit mendorong mereka-mereka yang berpendidikan tinggi itu masuk ke sana. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Hudori sama-sama menilai tata kelola lahan untuk pertanian juga menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dari Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dengan mempercepat vaksinasi nasional ke seluruh daerah dan tetap memberikan stimulus pada sektor UMKM, Badan Anggaran DPR RI meyakini pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat terwujud. Anggota Banggar DPR RI Elva Hartati mendesak pemerintah mempercepat pemberian vaksin COVID-19 ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun sosialisasi tentang keamanan vaksin harus tetap dilakukan, karena masih banyak masyarakat yang masih ragu, bahkan tidak mau menerima vaksin COVID-19. Para pekerja penghasilannya kurang. Oleh sebab itu, dengan vaksin sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, keadaan ekonomi sudah mulai meningkat. Anggota Banggar DPR RI Marwan Cik Ahsan berpendapat, stimulus UMKM dan bantuan sosial untuk masyarakat perlu tetap dilanjutkan selama 2 tahun ke depan. Namun, implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional sebaiknya diperbaiki, terutama data penerima bantuan. Di sisi lain, penambahan utang oleh pemerintah harus difokuskan pada sektor produktif untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah terus berjalan. Para pengusaha UMKM kan masih terbatas. Pabrik-pabrik kan masih mengurangi jam kerja. UMKM masih pada tutup. Hotel-hotel juga masih sedikit yang berkunjung. Nah, kalau negaranya tidak proaktif, tidak berusaha keras, ya tenggelamlah ekonomi kita.
Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen meningkat ke level 93,4 dari level 85,8 yang dipengaruhi oleh kelancaran program vaksinasi nasional. Hilman Hidayat dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya tetap terjaga di tengah pandemi. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan, defisit pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebesar dibandingkan negara lain, bahkan negara maju. Berbagai kebijakan stimulus dalam program PEN seperti subsidi kur, bantuan bagi UMKM, dan bantuan sosial telah menunjukkan hasil dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kuartal keempat kemarin kita hanya 2,09%. Dan Menteri Keuangan kemarin mengestimasikan Februari atau Maret mungkin 0,1. Itu artinya kita tidak seperti negara-negara lain misalnya Filipina, kemudian Malaysia ataupun Jerman yang pertumbuhannya minus yang sangat tinggi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, bertahannya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia, sehingga online marketplace berkembang dengan masif. Dengan yang namanya startup, dengan namanya teknologi ini, bahwa tidak harus datang untuk membeli, tapi bagaimana juga distribusinya, bagaimana juga pola untuk menjual ini. Nah, ini yang kami juga ingin sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang kami minta juga kepada OJK, kepada juga bank-bank himbara untuk bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Komisi 11 DPR RI juga mendorong biaya distribusi barang diturunkan karena biaya di Indonesia sangat tinggi sehingga barang-barang yang dijual menjadi mahal. Dari Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.